dulu ya. Silakan Abang Ketua. Seluruhnya siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih anak ibu, hari ini telah hadir semua. Terima kasih anak ibu telah menyanyikan Garuda Pancasila dengan penuh semangat. Hari ini tadi sudah berangkat sekolah, siapa yang kasih salam sama orang tuanya? Saya. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha. Kenapa anak ibu? Ada kata pepatah, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang nilai. Orang tua itu rela bekerja apapun demi anak-anaknya. Jadi, kata-kata motivasi hari ini untuk anak ibu semuanya, jadikanlah hari ini lebih baik dari kemarin, lebih menjadi anak soleh dan anak soleha. Anak ibu, kita akan memasuki materi, tapi sebelumnya akan ibu jelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Lihat ya, di fokus. Hari ini kita KD 37 mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam citra rakyat, hikayat baik lisan maupun tulis. Akhirnya menganalisis karakteristik hikayat baik lisan maupun tulis, kemudian menganalisis isi yang terkandung dalam hikayat. Ini KD dan IPK kita. Selanjutnya, adapun tujuannya, ibu harap anak ibu setelah mempelajari ini mampu menganalisis karakteristik hikayat baik lisan maupun tulis dengan benar dan menganalisis isi yang terkandung dalam hikayat dengan benar. Anak-anak, langkah-langkah kita dalam kegiatan pembelajaran ini, pertama ibu akan menjelaskan materi kita, kemudian anak ibu semuanya membentuk kelompok, ibu serahkan LKPD, lalu anak ibu berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah diskusi, tuangkan di LKPD dan dikirim ke Salindia ibu. Sebelum dikirim ke Salindia ibu, anak ibu pakai gawai, buat dalam Canva. Setelah selesai, kirim ke Salindia ibu melalui WA. Di sana ibu. Setelah itu, langkah berikutnya, ibu akan melotre atau menggoncang nomor kelompokmu, nama kelompok ya, untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya, dan kelompok lain menanggapi, boleh dengan pujian ataupun dengan pertanyaan. Paham anak ibu semuanya? Baiklah, akan ibu masuk ke materi. Anak ibu, kita akan melihat contoh hikayat. Buka buku pakaimu halaman 108, ada hikayat Indra Bangsawan. Sambil kita dengarkan, sambil dibaca juga ya nak. Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syarial. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Ibu sudah lihat ada gambar di sini. Ada gambar apa yuk? Ya, ada gambar raja dan ratu. Nah, hikayat itu tidak terlepas dari raja dan ratu. Kenapa? Karena karakteristiknya ada istana sentris. Ini materi kita. Materi kita, satu karakteristik hikayat.
pabrik atau gabungan sifat-sifat dibaca untuk sebagai pelipur lara, pembangkit semangat dan hiburan pesta. Sudah dua pengertian hikayat, satu menurut istilahnya, satu lagi menurut KBBI. Sekarang masuk di karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat ada 4. 1. Kemustahilan, 2. Kesaktian, 3. Anonim, dan 4. Istana sensitif. Sekarang masuk di kemustahilan. Ini termasuk karakteristik yang pertama. Apa itu kemustahilan? Berarti hal tidak logis atau tidak bisa dinalar. Contohnya, tadi di hikayat Indra Bangsawan ada bayi lahir membawa pedang dan panah. Kemudian ada kesaktian. Karakteristik yang kedua, yaitu pada hikayat adalah hal yang mengandung kekuatan baik fisik maupun medis. Contohnya, Syafri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Bayangkan, bisa dikalahkan di Syafri. Pernah lihat yang kesaktian kalau di film? Film apa yuk? Kian Santang. Iya, Kian Santang ya. Bisa bergetar bumi ya, tidak? Itu kesaktian, juga ada kemustahilan. Selanjutnya ada anonim. Anonim ini artinya dia tidak ada pengarang. Kenapa? Karena pada zaman dahulu hikayat ini diceritakan langsung, tuturannya langsung dari orang satu ke orang kedua. Paham? Dia ceritanya langsung orang pertama dan orang kedua. Nah, ini materinya sudah Ibu jelaskan semua. Sekarang kita buka session pertanyaan. Baiklah, Ibu akan bertanya pertama. Apa pengertian hikayat? Siapa bisa? Hikayat adalah salah satu jenis cerita rakyat yang disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik yang menonjolkan unsur pencitraan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Mantap Kak Siti. Boleh kasih apa dulu ke Kak Siti? Ada anak ibu yang mau bertanya? Bu, saya menemukan kalimat seperti ini pada paragraf 6. Lalu diambilnya pisau dan ditorehkannya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluar dari gendang itu. Ditaruh orang tuanya dengan suatu cambuk. Apakah ini termasuk kemustahilan? Terima kasih Kak Ella, pertanyaannya bagus banget. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, Bang Ramzi. Silakan, Bang. Putri yang keluar dari cembul termasuk kemustahilan. Iya, terima kasih Bang Ramzi. Yang dipertanyakan Ella memang benar itu kemustahilan. Ada putri keluar dari gendang setelah gendangnya ditorehkan. Itu namanya kemustahilan. Kak Tia jawabannya mantap. Sekarang Ibu mau bertanya. Saat ini kita lakukan apakah termasuk nilai edukasi? Ya, Ya, karena kita lagi melakukan pelajaran, melakukan proses belajar mengajar. Nah, sekarang kita masuk diskusi, tapi sebelumnya anak ibu membentuk kelompok yang telah ibu bagikan. Nah, sudah pada kelompoknya, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Sudah paham anak ibu? Nah, selamat mengerjakan tugasnya ya. Ibu sambil menilai kalian. Jangan lupa tentukan siapa dulu ketuanya dan petugasnya masing-masing. Siapa moderator, siapa apa? Nah, nanti akan kita tugaskan ke depan. Lihat kakak, ini dikerjakan, jangan lupa. Baru kalau sudah selesai masukkan di kampanye ya. Bisa? Ya.
kami yang dibacakan oleh Jafar. Konjungsi kata arkais. Lama makna kamus panjang, setelah makna kamus sesudah, sehingga makna kamus akhirnya, maka makna kamus akibat. Lain yang ingin bertanya kami persilahkan. Sebutkan satu persatu nilai-nilai dalam hikayat. Kepada kelompok 3 kami akan menjawab pertanyaan dari kalian. 1 yaitu agama, moral, sosial, budaya, estetika, dan edukasi. Apakah pertanyaan kami diterima? Demikianlah presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak ibu peserta terakhir, penampilannya bagus. Nah, kita telah selesai mempresentasikan hasil kerja kita. Baiklah, kita masuk di langkah berikutnya. Kita akan ambil kesimpulan. Siapa anak ibu yang bisa mengambil kesimpulan? Saya Bu. Ya. Hari ini kita belajar hikayat dengan karakteristik, isi, dan nilai-nilainya. Ya, benar Kak. Hari ini kita telah mempelajari karakteristik, isi, dan nilai-nilai. Nah, apakah hari ini pelajaran menyenangkan? Ibu bertanya dulu. Menyenangkan apa tidak belajar hikayat? Alhamdulillah. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas unsur-unsur hikayat dan akan kita buat menjadi sebuah cerita. Baiklah anak ibu, untuk mencari keberkahan kita di hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran dengan baik, kita akan berdoa dipimpin lagi oleh Abang Ketua. Sudah kita selesai belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Terima kasih kepada anak ibu. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillah.